Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi dari transformasi Laplace. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat transformasi Laplace. Oke, sebelumnya di sini diberikan tabel transformasi Laplace dari beberapa fungsi sederhana. Sebelumnya sudah kita cari ya, menggunakan definisi dari transformasi Laplace sudah kita dapatkan fungsi-fungsi ini. Kalau kita cari transformasi Laplace-nya seperti ini. Nah, di sini dirangkum dalam bentuk tabel. Yang pertama, Laplace dari 1 itu sama dengan 1 per S. Ya, ingat-ingat. Laplace dari 1 sama dengan 1 per S. Laplace dari T itu sama dengan 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat. Kalau T, Laplace-nya 1 per S kuadrat. T pangkat N dengan N bulat positif, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka T pangkat N Laplace-nya sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya, jadi dia sama dengan N faktorial per N S pangkat N plus 1. Pangkatnya ditambah 1 di sini. Lalu ada E pangkat AT. E pangkat AT Laplace-nya sama dengan 1 per S min A. E pangkat AT 1 per S min A. Kalau sin AT itu sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Ya. Sin AT, A per S kuadrat plus A kuadrat. Kalau cos AT sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. Coba kita perhatikan. Sin AT dan cos AT itu bentuknya mirip. Ya. Kalau sin itu atasnya itu A, kalau cos yang atasnya itu S. Nah, dibedakan ya. Sin AT dan cos AT itu mirip, pernya itu S kuadrat plus A kuadrat, membedakan atasnya. Kalau sin itu A, kalau cos itu S. Lalu ada sin hiperbolik AT. Nah, sin hiperbolik AT hampir sama dengan sin dan cos, ya. Yang membedakan kalau cos dan sin tadi S kuadrat plus A kuadrat, di sini S kuadrat min A kuadrat. Sin hiperbolik AT A per sin kuadrat per A kuadrat. Cos hiperbolik AT S per S kuadrat min AT min A kuadrat. Oke, itu ya. Silahkan, ini harus hafal ya kalian harus hafal ada 8 nilai transformasi Laplace dari fungsi sederhana ini. Silahkan dipahami, silahkan dihafal karena nanti akan selalu kita gunakan dalam mencari transformasi Laplace. Jadi kita tidak usah menggunakan definisi lagi, cukup menggunakan tabel ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu gitu ya transformasi Laplace dari fungsi-fungsi sederhana ini, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Oke, yang pertama ada sifat linear. Jika C1 dan C2 adalah konstanta dan fungsi F1, F2 mempunyai transformasi Laplace berturut-turut F1S dan F2S, maka Laplace dari C1F1 ditambah C2F2 sama dengan C1F1S ditambah C2F2S. Jadi ini sebenarnya tinggal kita pecah saja gitu ya. Di penjumlahan ini bisa kita pecah. Maka jadi Laplace dari C1F1 ditambah Laplace dari C2F2. Dan konstanta itu bisa kita pindahkan ke depan. Nah, maka jadi C1F1 ditambah C2F2. Oke, ya sifat pertama yaitu sifat linear. Nah, di sini akan diberikan pembuktiannya ya sifat linear ini. Oke, pembuktiannya seperti ini. Laplace dari C1F1T ditambah C2F2T itu sama dengan, nah ini kita menggunakan definisi kita ya. Definisi dari Laplace kemarin apa? Yaitu integral
dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali dengan FT ya. FT kita itu ini C1F1 T ditambah C2F2T. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat penjumlahan ya. Jadi di integral itu kalau penjumlahan juga bisa kita pecah ya. Maka ini jadi integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST C1F1T dt ditambah integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST C2F2T dt. Nah, ini ya, jadi kita bisa memecah karena ini kita pakai menggunakan sifat integral. Selanjutnya menggunakan sifat integral lagi bahwa konstanta itu bisa kita pindahkan ke depan integral. Maka ini ada C1. C1 bisa kita pindahkan ke depan sini, C2-nya juga kita pindahkan ke depan. Maka kita mendapatkan C1 kali integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST F1T dt. Nah, yang satunya juga ya, C2-nya kita pindah ke depan, C2 integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST F2T dt. Nah, ini kan definisi jadi transformasi Laplace ya kan? Ini tuh definisi dari transformasi Laplace untuk F1. Padahal transformasi Laplace dari F1 tadi sudah diketahui sama dengan F1 kecil S. Nah, maka yang ini bisa kita ganti dengan F1S. Yang kedua, ini juga definisi dari transformasi Laplace dari fungsi F2T. Jadi ini kita bisa ganti dengan F2S. Oke, terbukti ya bahwa Laplace dari C1F1T ditambah C2F2T itu sama dengan C1F1S ditambah C2F2S. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Nah, ini ada contoh. Kita akan mencari nilai dari transformasi Laplace sin 2T ditambah cos 2T. Nah, ya tadi kita punya sifat linier, maka ini bisa kita pecah jadi Laplace dari sin 2T ditambah Laplace dari cos 2T. Selanjutnya, oke, apa tadi kalau dia sin? Nah, sin itu yang dipakai A-nya ya. A-nya berarti A di sini 2. 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Seperti itu. Kalau yang ini ditambah cos. Cos itu yang dipakai itu nilai dari S-nya. Nah, maka ini S ya, tetap S ya. S per S kuadrat min 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Maka ini bisa kita peroleh. Jadi 2 per S kuadrat ditambah 4 dan S per S kuadrat minus 4. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh ya dikali silang kita gabungkan jadi 1. Nah, yang ini dikali jadi apa? S pangkat 4 minus 16 ya. Lalu yang ini, yang atas berarti dikali 2. 2S kuadrat minus 8 ditambah S pangkat 3. S pangkat 3 ditambah 4S. Terakhir, berarti kita peroleh Laplace kita S pangkat 3 ditambah S kuadrat plus 4S minus 8 per S pangkat 4 min 16. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat linier dari Laplace, fungsi, yaitu bisa kita pecah penjumlahannya, dan nanti kalau misalnya di depannya ada konstanta, konstantanya bisa kita pindah ke depan. Oke, ini sifat yang pertama, sifat linier. Kita lanjutkan. Yang kedua, sifat translasi atau pergeseran. Jika Laplace dari F kapital T itu sama dengan F kecil s, maka Laplace dari E pangkat AT dikali FT itu sama dengan F S min A. Nah, ini jadi ada
fungsi ft dikali dengan e pangkat at, fungsi eksponen. Oke, kita ingin membuktikan dulu, pembuktiannya seperti ini. Laplace dari e pangkat at ft berdasarkan definisi berarti integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st, ya, e pangkat min st dikali e pangkat at, ya kan? E pangkat at kali ft dt. Nah, ini terus kita punya sifat apa? Perkalian ya, perkalian pangkatnya ditambah jadi e pangkat min s min a t, ya kan? ft dt. Nah, ini kalau kita integralkan hasilnya jadi f s min a. Nah, itu ya, jadi ingat-ingat kalau kita punya suatu fungsi gitu ya dikali dengan e pangkat at, maka Laplace-nya sama dengan f kecil s min a. Oke, ini ada contoh. Kita suruh mencari ya nilai Laplace dari e pangkat sin 3t. Nah, caranya cari dulu Laplace dari sin 3t itu apa? Nah, ini kita cari dulu Laplace dari sin 3t. Sin 3t. Oke, diingat-ingat ya. Kalau sin tadi itu yang kita pakai A-nya. Maka ini jadi 3 per S kuadrat ditambah 9. Oke. Selanjutnya karena dikali E pangkat AT gitu ya. Berarti ini berarti Fs kita ya. Ini sebenarnya Fs kita. Fs kita. Nah, berarti ini tinggal F dari S min A. Nah, S min A. Kita substitusikan S min A ini ke fungsi S kita. Maka diperoleh 3 per nah, S kita ganti dengan S min A. Oh, ini S min A kita berarti S min 3 ya. Ini S min A berarti S min 3. Jadi sama saja 3 per S ini kita ganti dengan S min 3. S min 3 kuadrat ditambah dengan 9. Menghasilkan 3 per, nah ini dikuadratkan jadi S kuadrat minus 6S, terus ini jadi plus 9 ya. Plus 9 ditambah 9 berarti jadi plus 18. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, itu ya sifat yang kedua, sifat translasi, diingat-ingat bahwa kalau kita punya suatu fungsi, kita kalikan dengan E pangkat AT, maka Laplace-nya sama dengan Fs min A. Oke, kita lanjut. Sekarang sifat penggantian skala. Sifat penggantian skala. Jika Laplace dari F kapital T itu sama dengan F kecil s, maka Laplace dari FAT. Nah, jadi fungsi komposisi ya. Jadi T ini kita ganti dengan AT. Itu sama dengan 1 per A kali Fs min A. 1 per A, Fs per A. Oke, contoh. Kita akan mencari Laplace dari 2T kuadrat. Oke. Jadi ini Laplace dari 2T kuadrat. 2T kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya fungsi kita misalkan ini itu sama dengan Ft ya, ini itu Ft. Ft kita itu kan berarti jadi 2T kuadrat ya kan. Nah, Ft kita itu sama dengan, oh nanti hasilnya harus 2T kuadrat. 2T dikurung dikuadratkan. Nah, ini Ft kuadrat kita. Oke, selanjutnya untuk 2T kuadrat ini kan sebenarnya bisa kita ganti jadi F, ini tadi F2T ya. F2T kita sama dengan 2T dikuadratkan. Nah, maka Ft-nya, kita tulis lagi. Ini Ft kita berarti sama aja T kuadrat ya. Nah, ya.
Ini karena ini fungsinya itu dalam 2T gitu ya, kita tulis aja F2T. F2T kita sama dengan 2T kuadrat, berarti kalau F2T 2T kuadrat, kita bisa ambil FT-nya T kuadrat. Oke, sekarang Laplace dari T kuadrat ya, atau Laplace dari FT kita, itu sama dengan apa? Laplace dari T kuadrat. Nah, kalau T pangkat N tadi ya, N faktorial, 2 faktorial per S pangkat N plus 1. 2 ditambah 1. Maka jadi 2 per S pangkat 3. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, maka kita bisa jawab bahwa Laplace dari 2T S kuadrat itu sama dengan 1 per A. Nah, A kita 2 ya, jadi 1 per 2. Dikali Fs per A. Nah, S per A berarti kalau kita ini F S per 2 ya. Nah, S per 2 kita substitusikan ke Fs. Fs kita ini ya. Ini Fs kita. Nah, maka diperoleh setengah kali 2 per S per 2. Nah, ini dipangkatkan 3. Ini habis, bisa dicoret. Lalu ini S per 2 pangkat 3 kan per ya, berarti ini jadi dibalik ya, jadi 8 per S pangkat 3. Oke, diperoleh. Oke, ya, diperhatikan untuk sifat yang ketiga, yaitu ada sifat penggantian skala. Jadi untuk Laplace dari F kali AT, jadi fungsi komposisi ya, ini fungsi komposisi bahwa fungsinya itu dalam AT, itu hasil Laplace-nya sama dengan 1 per A dikali Fs per A. Oke, ini sifat yang nomor 3. Kita lanjutkan ke sifat nomor 4. Transformasi Laplace dari derivatif atau turunan. Jika Laplace dari Ft itu sama dengan Fs, dan yang pertama, Ft kontinu pada selang 0,n dan eksponensial berorde untuk T lebih besar dari N, dan F aksen T kontinu sepotong-sepotong pada interval 0,n, maka Laplace dari F aksen T sama dengan S kali Fs min F0T. Nah, ini ya, diperhatikan. Ini untuk Laplace dari turunan. Laplace dari turunan sama dengan S kali Fs dikurangi F kapital 0. Jadi ini 0 kita substitusikan ke fungsi Ft kita. Oke. Ini sifat yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Sekarang bagaimana kalau turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat gitu ya. Nah, maka di sini ada sifat yang kedua. Jika Ft kontinu pada interval 0,n dan eksponensial berorde untuk T lebih besar dari N, dan F pangkat N, ini artinya turunan ya, turunan F pada tingkat ke N, terus F turunan ke N-1, sampai seterusnya, sampai F pada turunan pertama, itu kontinu sepotong-sepotong pada interval 0,n. Maka Laplace dari turunan ke N fungsi Ft sama dengan, nah ini S pangkat N, Fs. Jadi kalau ini turunannya ke 2 gitu ya, turunan kedua berarti ini S pangkat 2, terus ini S pangkat 1, ya, dan seterusnya. Ya. Terus ini masih dikurangi S pangkat N-1, F0, S pangkat N-2, F aksen 0, dan seterusnya gitu. Sampai yang terakhir nanti S kali F pangkat N-2, 0 dikurangi F pangkat N-1 atau turunan tingkat N-1 substitusi 0. Ya. Jadi ini kalau kita lihat, coba kita lihat polanya saja. Untuk turunan, ya, untuk turunan itu dia dari Fs, ya, dari Fs, terus dia ini nggak diturunkan, gitu ya, tidak diturunkan, terus jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya sampai turunan tingkat N-1. Kalau si S-nya, dia mulai dari S pangkat N, S pangkat N, S pangkat N-1, S pangkat N-2, S pangkat N-3, dan seterusnya, sampai yang terakhir nanti S, terus S atau tidak diturunkan, pangkat 0 ya, jadi S pangkat 0, S pangkat 1, terus S pangkat 0. Seperti itu. Nah, terus yang F ini disubstitusikan 0 ya.
Oke, itu sifat yang keempat, transformasi Laplace dari derivatif atau turunan. Oke, nanti contohnya belakangan ya. Nanti contohnya akan kita kumpulkan jadi satu beberapa sifat ini. Kita lanjutkan dulu untuk sifat nomor 5, transformasi Laplace dari integral. Kalau kita memiliki Laplace dari ft itu sama dengan f kecil s, maka Laplace dari integral dari 0 sampai t fu du sama dengan fs per s. Nah, ini transformasi Laplace dari integral. Hasilnya tinggal fs per s. Sekarang, kalau ada perkalian dengan T pangkat N. Nah, ada perkalian T pangkat N. Jadi, jika Laplace dari Ft itu sama dengan Fs, F kecil, maka Laplace dari T pangkat N dikali Ft itu sama dengan min 1 pangkat N turunan tingkat ke N, ya kan, dari fungsi Fs ds pangkat N, itu sama dengan min 1 pangkat N ini turunan tingkat ke N dari fungsi S. Nah, di awal tadi kita sudah ada ya perkalian dengan E pangkat T. Nah, di sini yang 6 itu perkalian dengan T pangkat N. Kalau ada T pangkat N dikalikan dengan suatu fungsi, maka hasil Laplace-nya sama dengan min 1 pangkat N dikali turunan tingkat ke N dari hasil transformasi Laplace tadi. Oke, sekarang nomor 7. Sekarang kalau dibagi dengan T. Nah, sekarang dibagi dengan T. Laplace dari Ft sama dengan Fs. Maka Laplace dari Ft per T sama dengan integral dari S sampai tak hingga Fu du. Oke, sekarang sifat nomor 8 yaitu fungsi periodik. Jika Ft periodik dengan orde T lebih besar dari 0 yaitu F T plus T kapital sama dengan Ft. Ini ya fungsi periodik. Maka Laplace dari fungsi periodik tadi sama dengan integral dari 0 sampai T E pangkat ST FT dt per 1 min E pangkat min ST. Nah, ini kalau sifat fungsi periodik. Oke, kita sudah mempelajari ada 8 sifat ya, 8 sifat. Terus tadi sifat 1 2 3 sudah kita berikan contohnya. Sekarang coba kita bahas contoh untuk sifat nomor 4 sampai nomor 8. Oke, contoh yang pertama, kita akan menentukan transformasi Laplace dari 5e pangkat 3t ditambah t plus 4 sin 3t. Nah, caranya dipecah. Ya, tadi penjumlahan itu bisa kita pecah, terus konstanta bisa kita pindahkan ke depan. Maka jadi 5 kali Laplace e pangkat 3t ditambah Laplace dari t ditambah 4 kali Laplace dari sin 3t. Nah, sekarang tinggal kita gunakan tabel kita tadi. Nah, kita sudah punya tabel Laplace dari fungsi-fungsi sederhana. Tadi konstanta tetap, ini konstantanya 5. Terus E pangkat 3T, tadi kita sudah ada di tabel ya, yaitu rumusnya S min A. Makanya jadi 1 per S min 3. Ditambah Laplace dari T tadi 1 per S kuadrat ditambah 4 kali. Nah, sin 3T. Ingat ya, sin tadi yang dipakai AA-nya. Berarti A per S kuadrat plus 3 kuadrat. Atau kita peroleh hasil akhirnya 5 per S min 3 ditambah 1 per S kuadrat plus 12 per S kuadrat plus 9. Oke. Udah ya, udah. Jadi tinggal kita pecah saja penjumlahan tadi dan konstanta bisa kita pindahkan ke depan. Lalu Laplace dari fungsi ini kita rujuk lagi ke tabel yang sudah kita ketahui di awal tadi. Kita lanjutkan untuk Laplace dari E pangkat 2T sin T ditambah T pangkat 3 kali E pangkat 5T. Oke, sekarang kita lihat untuk ini ya, penjumlahan dulu. Nah, ada penjumlahan, ya sudah kita pecahkan saja gitu ya. Kita pecah ini jadi Laplace dari E pangkat 2T sin T ditambah Laplace dari T pangkat 3 E pangkat 5T. Oke, sudah dapat ini jadi penjumlahan kita pisah. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya kita lihat perkalian dengan E pangkat AT ya kan. Tadi kita sudah
memiliki kalau ada E dikalikan dengan E pangkat AT, ya, itu tinggal kita ganti, ya, fungsi kita Fs tadi dengan Fs min A. Nah, jadi Fs min A. Oke, sifat yang nomor berapa tadi ya? Nomor 3 ya. Yang sifat pergeseran ya. Ini contoh yang sifat pergeseran. Dikali dengan E pangkat AT. Oke. Nah, sekarang tadi tinggal kita lihat ya, untuk Laplace dari sin T. Nah, Laplace dari sin T berarti 1 per S kuadrat plus 1. Ya kan? Tapi kita substitusikan dengan S min A. S min A kita S min 2. Nah, maka jadi 1 per S min 2 kuadrat plus 1. Oke, sekarang ini dikali dengan E pangkat 5T dari T kuadrat. Nah, masih ingat Laplace dari T pangkat 3 tadi apa? Laplace dari T pangkat 3 itu 3 faktorial per 3 tambah T pangkat 3 tambah 1 atau T pangkat 4. Nah, maka jadi 3 faktorial per S pangkat 3 plus 1. Nah, S-nya kita ganti dengan S min 5 karena dikali dengan E pangkat 5T. Oke, diperoleh 3 faktorial per S min 5 pangkat 4. Nah, tinggal kita hitung. Ini jadi 1 per S kuadrat min 2S plus 5 ditambah ini 3 faktorial itu 6 per S min 5 pangkat 4. Di mana S-nya lebih besar dari 5. Oke. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat lagi sifat-sifatnya tadi ini dikalikan dengan E pangkat AT itu jadi Fs min A. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Jika Ft itu sama dengan E pangkat min 2T cos T, nah maka kita akan mencari Laplace-nya berapa ya, Laplace dari Ft dulu. Jadi nanti ada beberapa ini, ada Laplace dari Ft, terus ada Laplace dari turunannya. Oke, kita mulai dari Laplace untuk fungsinya dulu ya. E pangkat min 2T cos T. Nah, jelas ini dari E pangkat min 2T dikali cos T. Oke, masih ingat ya? Cos T tadi Laplace-nya apa? Cos T tadi Laplace-nya itu S, ya kan? S per S kuadrat plus A kuadrat 1. Gitu ya. Maka ini tinggal kita substitusikan S kita ini dengan S plus 2 ya. Karena tadi rumusnya kan F S min A ya, berarti ini sama CF S min 2 jadi plus 2. Nah, ini tinggal kita substitusikan S plus 2-nya kita ke S ini. Maka jadi S plus 2 per S plus 2 kuadrat ditambah 1. Kita peroleh jadi S plus 2 per, nah ini tinggal dikuadratkan saja ya. S kuadrat plus 4S plus 4 tambah 1 jadi 5. Oke, diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya Laplace dari f aksen T. Nah, kita rujuk ya, sifat yang derivatif atau turunan tadi. Kalau turunan pertama itu sama dengan S Fs min F0. Ya. S kali Fs kita sudah dapat ini. S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 5 min F0. Kita substitusikan 0 ke fungsi F. Nah, maka jadi ini E pangkat 0 dikali cos 0 ya. E pangkat 0 cos 0 pangkat 0 1 cos 0 itu 1. Berarti ini min 1. Nah, ini tinggal nanti samakan penyebut gitu ya. Samakan penyebut dengan ini. Terakhir diperoleh Laplace dari f aksen T sama dengan min 2S min 5 per S kuadrat plus 4S plus 5. Oke, kita peroleh yang B. Oke, kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Bagaimana kalau T dikali dengan T kuadrat gitu ya. T kuadrat kali Ft. Nah, ini sifat yang terakhir tadi ya. Kalau dikalikan dengan T pangkat N. Nah, rumusnya tadi min 1 pangkat N terus turunan ke N dari fungsi Fs. Nah, berarti min 1 kuadrat gitu ya, dikali turunan kedua dari fungsi kita S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 5. Min 1 kuadrat itu 1, maka ini 1 di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita turunkan saja 2 kali dari fungsi S plus 2 per
S kuadrat plus 4S plus 5. Nah, tapi hati-hati ya, ini turunan dari pembagian. Maka kalian harus menggunakan yang sifat turunan dari U per V, yaitu U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke, ini diperoleh U aksen V, U aksen kita 1 kali S kuadrat plus 4S plus 5, min UV aksen. U-nya S plus 2, V aksennya 2S plus 4. Oke, ini tinggal dijabarkan. Kita peroleh turunan pertamanya ya, itu min S kuadrat min 4S min 3 per S kuadrat plus 4S plus 5 dikuadratkan. Ini baru turunan pertama. Karena tadi dikali T kuadrat, kita harus turunkan 2 kali. Maka diturunkan lagi menjadi pakai sama turunan dari U per V, U aksen kita min 2S min 4, V kita S kuadrat plus 4S plus 5 kuadrat min UV aksen. Ini 2 kali S kuadrat plus 4S plus 5 dikali 2S plus 4, nah, dikali min 2S kuadrat min 4S min 3. Ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan min 2S plus 4 per S kuadrat plus 4S plus 5 pangkat 4-nya, maka diperoleh ini dikali S kuadrat plus 4S plus 5 kuadrat min 2 kali S kuadrat plus 4S plus 3 dikali S kuadrat plus 4S plus 5. Nah, bentuk akhirnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini contoh yang ketiga. Kalau kita kalikan dengan T kuadrat FT, ya berarti rumusnya tadi min 1 pangkat 2 dikali sama turunan kedua dari Fs. Kita lanjutkan. Nah, ini tinggal latihan. Berikut ada sebanyak 5 latihan ya. Silahkan nanti dicoba latihannya. Kalau misalkan nanti ada kendala, bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang belum ketemu nomor berapa, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Kita sudah membahas tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Kalau sebelumnya kita mencari transformasi Laplace itu harus menggunakan definisi, yaitu menggunakan integral. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana menentukan transformasi Laplace itu dengan sifat-sifat. Tetapi yang pertama kalian harus memahami dulu Laplace dari fungsi-fungsi standar. Tadi sudah kita data ya, ada 8 tadi. Silahkan itu dihafalkan. Kalau itu sudah hafal, nanti tinggal kalian pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tadi juga ada 8, silahkan dipelajari. Oke, demikian pembahasan kita tentang sifat-sifat transformasi Laplace. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas inverse transformasi Laplace. Dan nanti kita gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.